Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, terutama tentunya Forza, fans of Roma and Soneta, juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, juga PAMDI, Persatuan Artis Dangdut Indonesia, juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, kemudian juga PIN, Perisai Idaman Nasional, tentunya juga Klaners, dan semuanya saja pemirsa yang berbahagia. Podcast kami ini sudah berapa episode ini lagi membahas soal nasab ini. Pertama waktu sama Guru Gembul, kemudian yang kedua dengan Sekjen Fahmi Tamami, yang ketiga dengan Romel. Nah, dan kali ini tentunya dalam rangka cover both sides, yang mengakomodir dari dua sisi, dua pihak. Tentunya sebagaimana janji saya kemarin, saya akan mengundang Kiai Haji Imaduddin Utsman. Alhamdulillah beliau sudah hadir, dan tepuk tangan buat Kiai Haji Imad. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Haji. Terima kasih diundang di Bisikan Roma. Terima kasih sudah datang atas. Alhamdulillah. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah Bang Haji. Ya, kalau nggak sehat nggak sampai sini ya. Kiai, biasanya ini kita dalam kasus ini, dalam membahas polemik ini, tentunya tujuannya kan dalam rangka mencari kebenaran. Sampai nanti kepada finalnya, tentunya kan berdasarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Untuk mempersatukan umat Islam, menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, karena ada peristiwa sengketa quote and quote, maka ini harus diselesaikan dengan acuan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kiranya inilah yang mendasari berlangsungnya podcast ini beberapa episode. Kemudian alhamdulillah kemarin saya telah mengundang Romel, yaitu tokoh yang melawan tesis Kiai ini. Romel kemarin dan sudah bicara panjang lebar, memberikan penjelasan, dan tentunya dia mengcounter ya tesis daripada antum ini. Dan dalam rangka cover both side tadi, tentu harus kita terima apa yang dipaparkan oleh Romel. Nah Kiai, sebelum kita masuk ke masalah polemik ini, biasanya di sini ini pemirsa ingin tahu tamu kita ini silsilah keluarganya apa, kayak gitu biasanya. Barangkali mohon izin bisa dijelaskan nih Kiai, ini dari putra siapa, keluarga berapa orang? Terima kasih Bang Haji atas undangan di Bisikan Roma. Sekali lagi, saya ini seorang pengasuh pesantren di daerah Kresek, dekat Tanara, 12 km dari keluarga santri biasa. Dari keluarga santri. Pesantrennya apa namanya? Pesantren Nahdlatul Ulum.
Nahdlatul Ulum. Nahdlatul Ulum, kebangkitan ilmu-ilmu agama. Ya, kita dari, kalau silsilah mungkin masalah nasab ke atas, karena kita lagi membahas nasab orang gitu. Jadi kurang terlalu apa istilahnya, kalau kita juga mengatakan tentang silsilah kita. Enggak, maksud saya barangkali dari ayah beliau, ayah antum. Iya. Enggak usah ke nasab-nasab semua. Bukan itu. Iya. Ya, kami 3 bersaudara. 3 saudara. Saya anak laki-laki paling tua, yang 2 perempuan, yang terjun ke dalam dunia pesantren. Semuanya santri, tetapi yang kemudian memberikan pesantren hanya saya. Gitu. Tapi kalau keluarga-keluarga dari sepupu-sepupu, semuanya emang kebanyakan di pesantren. Jadi Kresek itu sebuah ibu kota kecamatan yang dikelilingi oleh pesantren-pesantren, semuanya bersepupu. Jadi Pasar Kresek, sini ada pesantren Al-Falah, ada pesantren Al-Ihsan, ada pesantren Mambaul Hikmah, pesantren Al-Zain, Al-Hikmah, pesantren Raden Kenyap, pesantren Subul Salam, semuanya saling bersepupu. Masya Allah, dari terah. Jadi ngomong terah juga. Karena dulu ada seorang kiai di situ, seorang apa namanya itu, selain seorang kiai juga seorang pejuang di daerah Kresek, namanya Syekh Ciliwulung. Beliau sebagai seorang pengasuh pesantren, tapi juga sekaligus sebagai seorang panglima di Kesultanan Banten. Masya Allah. Pada Perang Tirtayasa, beliau gugur sebagai syahid di Tanara pada tanggal 26 Dzulhijjah 1093 Hijriah. Kebetulan waktu itu perang bersama Sultan Tirtayasa, leluhur Bang Haji. Yaitu karena leluhur Bang Haji Sultan Tirtayasa itu seorang raja, jadi banyak yang mengawal. Karena leluhur saya seorang panglima, jadi nggak ada yang ngawal. Jadi sampai syahid gitu. Tapi Sultan Tirtayasa berhasil diselamatkan oleh keluarga dari Gunung Kaler. 3 bulan beliau di Gunung Kaler, kemudian pindah ke Jasinga melalui menyusuri Sungai Sidurian sampai ada di Jasinga. Kemudian Sultan Tirtayasa sampai di Jasinga bersembunyi. Beberapa waktu kemudian Belanda ini membuat sebuah tipu daya dengan membawa anak perempuan Sultan Tirtayasa untuk memberi pesan kepada ayahandanya bahwa kalaulah ayahanda ini pulang ke Kesultanan Banten, maka ayahanda tidak akan ditangkap. Sultan Tirtayasa husnuzon kepada putrinya ini. Ternyata putrinya ini sudah ditekan oleh Belanda dan waktu itu Sultan Haji agar memberikan pesan demikian. Akhirnya Sultan Tirtayasa pulang ke Kesultanan Banten. Sampai Kesultanan Banten, di pintu gerbang langsung disergap oleh Belanda dan kemudian dipenjara di Jakarta. Itu kisah dari masa lalu dari keluarga kita bersama, Bang Haji. Terima kasih. Saya kaget-kaget dengan keluarga kita bersama nih. Sementara astagfirullahaladzim. Pemirsa, astagfirullahaladzim, kita akan membahas ini tentunya wallahil azim secara objektif ya. Bukan karena yang beliau sampaikan tadi, tapi dalam rangka mencari sebuah kebenaran yang selama ini ya harus diluruskan gitu kan. Kalau boleh saya remind kembali bahwa kasus ini muncul dari arogansi oknum-oknum habaib yang ternyata udah berlangsung puluhan tahun. Sebenarnya saya ceritakan di podcast sebelumnya. Ini saya merasa tidak nyaman atau merasa resah ya dengan kondisi seperti ini udah sejak lama. Tiba-tiba ada satu suara
yang mengatakan Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Ini waktu itu saya juga suuzon sama kiai ini. Waktu itu. Ini orang siapa yang saya tahu banget nih. Waktu itu suuzon. Karena apa? Kita itu sudah terpatri. Hati kita bahwa Ba'alawi itu zuriyah Rasul. Udah terpatri sedemikian rupa. Termasuk saya ini suuzon. Nih mau ngapain sih nih orang muting-muting dibilang Mbak Alwi bukan nasab segala macam gitu kan. Tapi lama-lama kemudian saya dengar statement beliau di media sosial. Nah baru teringat bahwa arogansi oknum-oknum habaib ini ternyata berlangsung sekian puluh tahun sampai detik ini gitu kan. Oh rupanya penelitian beliau ini secara nasab, berdasarkan historis, berdasarkan manuskrip-manuskrip yang beliau paparkan di media-media, dan ditambah lagi dengan penjelasan dari BRIN tentang tentang DNA, haplogrupnya jelas bukan J1, ternyata JG gitu kan. Nah ini membuat saya lebih ingin meyakinkan Kiai dalam rangka katakanlah mendudukan persoalan secara hak, secara benar, karena ini sudah menjadi keresahan umat, bahkan keresahan bangsa, karena adanya katakanlah indikasi hegemoni di bidang agama, indikasi feodalisme agama ya. Yang ini memang merupakan keresahan kita ya. Baik, untuk itu bagaimana antum sebagai muhibin dulu kan? Ini muhibin juga. Sama masa saya juga muhibin dulu. Kok bisa tiba-tiba punya inisiatif seperti ini? Apa yang pertama kali membuat antum ini terus mengkritisi, mengoreksi Ba'alawi ini? Ya, terima kasih Bang Haji. Kita pertama kan disemangati oleh ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim." Panggillah mereka semua dengan ayah-ayah mereka ke atas. Kalau kalian tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka tetap mereka itu saudara kalian. Dan juga adalah orang-orang yang kalian perdekakan. Dan tidak ada dosa bagi diri kalian terhadap apa yang dulu pernah kalian salah dalam menisbatkan mereka itu. Yang salah itu adalah ma ta'ammadat qulubukum. Apa yang hati kalian sengaja untuk salah, udah tahu bahwa itu bukan ayahnya, tetapi kalian masih menisbatkan. Itu yang akan dianggap sebagai sebuah junah, sebuah dosa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu senantiasa Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang kedua adalah firman, atau bukan firman, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Siapa orang yang bernisbah kepada selain ayahnya sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga baginya haram. Yang ketiga adalah ucapan dari seorang ulama besar, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan, "Yanbaghi li kulli ahadin ay yakuna lahu ghairatun fi hadan nasab asy-syarif wa daddi hatta la yantasiba ilaihi hadun illa bihaqqih." Bahwa seyogianya bagi siapa saja untuk mempunyai perhatian, mempunyai kecemburuan terhadap nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memeriksanya sehingga tidak ada seseorang yang menisbatkan kepada nasab mulia ini kecuali dengan kebenaran. Dari tiga dasar itulah kemudian
saya membaca realitas yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat dari kaum saya potong dulu. Saya sebelum itu. Jadi antum membaca itu apa setelah melihat adanya satu arogansi yang dilakukan oknum-oknum? Betul. Apakah setelah itu tentang membaca dulu baru melihat? Apakah melihat kemudian Anda meragukan? Antum meragukan itu? Itu dasar dulu. Kalau latar belakang beda. Latar belakang itu dasar daripada sebuah kajian tentang nasab. Kalau latar belakang saya melihat dari realitas sosial yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat dari sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama akhlak-akhlak yang ditampilkan jauh daripada akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran-ajaran yang disampaikan kerap kali merupakan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di pondok-pondok pesantren sebagai akhlak daripada keturunan Rasulullah SAW. Mungkin kita semua bisa melihat di media-media sosial masih ada bagaimana seorang yang mengatakan dirinya dengan sombong di hadapan publik bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada seseorang juga yang mengatakan di depan pengadilan ketika ada seorang saksi dari seorang ulama yang memberatkan dirinya sebagai seorang terdakwa. Nabi Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Gitu. Itu yang membuat saya merasa miris. Orang yang merasa dirinya mempunyai darah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi tidak menghormati daripada umat kakeknya sendiri, dengan merasa sombong, merasa membanggakan nasabnya yang belum jelas itu kepada Rasulullah, kemudian menghina orang yang sudah jelas imannya kepada kakeknya itu. Itulah yang kemudian membuat saya mendorong saya untuk betulkah mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dan dari perjalanan penelitian itu dengan yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin bahwa sama sekali mereka ba'alwi, habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi sudah jelas kronologis lah bagaimana beliau yang tadinya sebagai muhibbin kemudian membaca dalil-dalil Al-Quranul Karim, kemudian melihat fakta di pengadilan tadi ya, dan melihat arogansi daripada maka terpanggillah hati beliau untuk menelaah apakah orang-orang tidak berakhlak ini betul-betul keturunan Rasulullah. Seperti itu kan? Betul. Oke, nah Anda mengatakan saya sudah bukan Anda nih, antum maksudnya. Antum mengatakan bahwa barusan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya antum ini sudah memiliki suatu data-data yang konkret, yang akurat. Sebagaimana antum telah jelaskan dalam berbagai macam media sosial. Ini bisa diulangi nggak bahwa kiat atau cara sehingga antum meyakini hakul yakin Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, dari manuskrip apa dan secara historis seperti apa, Kiai? Iya, terima kasih Bang Haji. Jadi untuk meneliti nasab kita pertama harus mengetahui contoh daripada silsilah nasab itu. Saya mencari di internet siapa dari Ba'alawi ini yang silsilahnya ada di internet. Kemudian saya dapat 2 silsilah, yaitu silsilah Rizik Syihab dan silsilah Bahar Smith yang ada di internet. Kemudian saya urutkan dari mulai dirinya kemudian sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian karena dari 2 silsilah yang ada itu
menurut saya silsilah yang satunya itu bermasalah dari urutan. Kemudian silsilah yang saya anggap itu lebih masuk akal, saya teliti dari Rasulullah Muhammad SAW. Apakah betul beliau mempunyai anak Siti Fatimah? Mana dalilnya? Saya cari dalilnya sendiri, bertanya sendiri, saya cari sendiri, ada. Apakah betul Fatimah radhiyallahu anha ini mempunyai anak Sayyidina Husain? Kemudian saya cari terus sampai ke Ahmad ibni Isa. Semuanya sahih. Mereka adalah sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Berarti beliau adalah orang yang hidup di abad keempat Hijriah. Dari situ saya mencari kitab-kitab yang ada di abad keempat. Kitab-kitab sejarah itu sudah ada di abad keempat, namun yang khusus menerangkan apakah Ahmad bin Isa punya anak ini belum ada. Kemudian saya cari di abad kelima baru ada kitab yang menerangkan tentang siapa itu Ahmad bin Isa dan berapa saja anaknya. Kemudian ada di dalam abad keempat, abad kelima itu kitab Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili, ada kitab Al-Majdi karya Al-Umari, ada kitab Muntaqilatut Talibiyah karya Tabatabai. Kemudian di abad ke-6 ada kitab yang namanya Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada kitab kemudian Al-Asili, Al-Fakhri, Sabatul Musan, kitab Umdatul Talib di abad ke-9. Di abad ke-10 ada Tuhfah At-Talib. Barulah di abad ke-10 itulah ada nama-nama yang disebut oleh klan Habaib ini sebagai nama leluhur mereka. Dari abad ke-4, abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ini sudah diterangkan bahwa namanya Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada namanya anak dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaid, Ubaidullah atau Abdullah, tidak ada. Kemudian baru di abad ke-10 kitab Tuhfatut Talib, ini kitab nasab yang menyatakan bahwa Ubaid ini atau Abdullah atau Ubaidullah mempunyai anak bernama Alwi. Nah, awal dari penelitian saya itu dari kitab nasab dulu. Lalu dari mana kira-kira Tuhfatut Talib ini mendapatkan berita bahwa Ubaid ini adalah merupakan anak Ahmad bin Isa, sedangkan di dalam kitab-kitab sezaman yang paling dekat dengan zamannya Ahmad bin Isa dikatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak 3. Tidak ada anak bernama Ubaid, Abdullah atau Ubaidillah. Ternyata ada mentok di abad ke-9 Hijriyah di dalam kitab karya Ba'lawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali bin Abi Bakar As-Sakran, yang menyatakan bahwa dirinya mempunyai silsilah ke atas itu Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirmad bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu maaf, beliau sendiri yang bikin nasab itu? Ya, beliau sendiri yang bikin nasab. Bukan hanya bikin nasab, beliau juga sudah mampu untuk mensejarahkan tokoh-tokoh yang disebutkan itu. Padahal tokoh-tokoh yang disebut itu sama sekali tidak disebutkan pada zamannya. Misalnya Alwi. Alwi ini adalah nama yang kemudian dinisbatkan Ba'alwi ini kepada dirinya. Dikatakan dia adalah anak dari Ubaidillah, anak Ubaidillah ini anak dari Ahmad bin Isa. Dikatakan Alwi ini adalah seorang mujtahid mutlak pada masanya. Ulama-ulama pada belajar kepada dirinya. Dalam fikih dia derajatnya seperti derajat para orang-orang yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Tapi kitab-kitab yang ada pada masa itu abad kelima, jangankan mencatat dirinya sebagai seorang mujtahid mutlak, seorang ulama besar, mencatat dirinya sebagai anak daripada Ubaidillah kemudian punya kakek Ahmad bin Isa pun tidak ada. Di abad ke-6 demikian juga abad ke-7 semua nama-nama yang sesuai nama keluarga Ba'alwi dengan masa-masa itu sama sekali tidak disebutkan oleh para ulama. Baru ketika di abad ke-9 inilah nama itu mulai dibangun. Bukan hanya dibangun bahwa mereka keturunan Nabi, dibangun pula kesejarahan masa lalu itu dari abad 9.
termasuk makam-makam leluhur mereka itu tidak ada pada zamannya. Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah, tidak ada pada masanya. Kemudian punya anak bernama Ubaidillah, tidak ada itu pada masanya. Itu dapat diverifikasi dari kitab kita yang menerangkan tentang makam-makam yang ada di masa itu. Tidak ada makam Ubaidillah pada masanya. Kemudian Alwi, makamnya begini, sampai sekarang dijarahi, tidak ada pada masanya. Punya anak lagi namanya Muhammad, punya anak lagi, sampai itu makam-makam yang didirikan itu semuanya tempatnya, titik koordinatnya ditentukan di abad 9 dan dibangunnya mulai saat itu juga. Jadi sekarang itu ada pemakaman generasi Ubaidillah versi mereka itu. Iya. Itu mulai abad 9 dibangun. Abad 9 semuanya. Sampai sekarang ada itu. Ada, sampai sekarang dijarahi orang. Okay. Kalau mau ziarah Bang Haji nggak apa-apa ke saya. Insyaallah barakah. Makam pimpinan. Baik. Jadi inilah yang mungkin di counter oleh Romael kemarin, bahwa dia mengacu kepada sejarah nasab dari abad ke-9 oleh Ali As-Sakran itu ya. Yang ternyata itu memang beliau sendiri adalah dari klan Ba'alwi, yang kemudian membuat sejarahnya sendiri, nasab-nasab sendiri seperti itu. Yeah. Yang itu tidak terkonfirmasi pada abad-abad sebelumnya seperti itu. Ya. Nah, jadi begitu antum menelusuri ini sampai sini, apakah antum tidak mencari lagi barangkali ada sejarah-sejarah lain atau manuskrip lain yang kira-kira bisa mengcounter daripada yang antum baca ini? Sudah dilakukan itu? Gak bakal ada Bang Haji. Karena apa? Karena orang-orang yang mengcounter saya itu titik fokusnya di Hadramaut, di Yaman. Sedangkan tokoh ketersambungan mereka Ahmad bin Isa ini sebenarnya tidak pernah ke Yaman. Jadi yang harus kita sorting itu adalah Madinah atau di Irak. Kalau kita mau mencari ketersambungan nasab itu Ahmad bin Isa sebenarnya siapa keturunannya, kita harus datang ke Irak, kita harus datang ke Madinah, bukan di Yaman. Kenapa? Di Yaman tidak ada berita sejarah yang menyatakan Ahmad bin Isa pindah ke Yaman. Muhajir itu dikatakan. Al-Muhajir itu pun sebuah lakab yang disematkan kepadanya 800 tahun setelah dia wafat. Untuk apa? Sebagai alibi, legitimasi sejarah bahwa dia pernah hijrah ke Yaman. Sebenarnya dia tidak pernah hijrah ke Yaman. Boleh kalau ada yang mempunyai sebuah dalil bahwa Ahmad ibn Isa ini pernah hijrah ke Yaman dari abad sebelum abad ke-8, abad 8, 7, 6, 5, 4, itu berarti akan satu pertanyaan saya kepada Rabithah Alawiyah itu akan terjawab. Baru pertanyaan kedua, kalau sudah hijrah, betul nggak dia punya anak bernama Ubaid? Dan itu pun tidak akan pernah ada manuskripnya. Karena memang seseorang yang namanya Ubaid ini saya sudah telusuri algoritma keberadaannya. Itu bukan keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada yang bertanya pada saya, Bang Haji, lalu kalau Ubaid ini bukan anak Ahmad bin Isa, anak siapa dia? Saya tahu dia anaknya Isa, tapi bukan Isa keturunan Rasul. Dia Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Tapi ada Isa juga. Ada Isanya, kan mirip kan? Ya, betul. Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Mereka ini adalah dari Bani Ahdal. Mereka dari Bani Ahdal hijrah ke Yaman. Hijrahnya benar ini. Kalau ini nih Ubaid bin Isa, ini hijrah ke Yaman dan dia adalah leluhur Bani Ahdal, bukan leluhur Ba'alawi ini. Diberitakan di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Syekh Bahauddin Al-Janadi pada 732 Hijriah bahwa ulama besar yang ada di Yaman yaitu Al-Ahdal
leluhurnya bernama Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Demikian, dan dia seorang syarif. Lalu di abad 9, keluarga Ba'alwi ini menyatakan, tuh katanya Muhammad bin Sulaiman itu punya sepupu namanya Ali Qali Qasam. Awalnya Qali Qasam yang hijrah, dan dia hijrahnya bareng dari Irak ke Yaman. Nah, karena kemudian di abad 9 diketahui bahwa ternyata keluarga Bani Ahdal ini tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Karena awalnya mereka juga mengaku turun Nabi Bani Ahdal. Sampai sekarang Bani Ahdal itu bersama Ba'alawi saling kuat menguatkan. Ketika saya membuat tesis ini, Bani Ahdal dari Malaysia membuat sebuah kitab yang membantah tesis saya. Tetapi saya baca tesisnya tidak ada jawaban tentang apa yang saya pertanyakan. Saling kuat menguatkan karena nasab-nasab palsu itu harus saling kuat menguatkan. Kalau tidak kuat menguatkan, mereka akan semuanya menjadi rontok. Nah, kembali ke Bani Ahdal ini. Bani Ahdal di abad 7 disebut sebagai orang yang leluhurnya hijrah pada abad ke-6 dari Irak ke Yaman. Lalu di abad ke-9, keluarga Ba'alwi mengatakan bahwa yang berhijrah itu bersepupu dengan leluhur saya. Padahal tidak ada kitab sedikit pun yang menyatakan mereka bersepupu yang sebelumnya itu. Akhirnya diterima oleh keluarga Bani Ahdal di abad 9 juga, yang bareng dengan Ali As-Sakron itu. Oke, kita ini bersepupu. Tetapi ketika ada kitab yang menyatakan bahwa keluarga Aun ini bukanlah putra dari Musa Al-Kadhib, karena mereka Aun ini kemudian dinisbatkan kepada Musa Al-Kadhib, Aun bin Musa Al-Kadhib. Kitab-kitab nasab yang ada di Irak kemudian datang mungkin kepada mereka, menyatakan bahwa Aun ini tidak punya ayah namanya Musa Al-Kadhib, atau Musa Al-Kadhib tidak pernah punya anak bernama Aun. Akhirnya ini Bani Ahdal tetap di dalam nasabnya itu, tetapi Ba'alwi pindah. Gimana nih? Udah ditolak oleh kitab nasab, kita harus cari penyelamatan diri. Mereka mencari kemudian nasab ulama lain yang disebut di dalam abad ke-8 dalam kitab Tabaqat As-Suluk fi Tabaqatil Al-Muluk juga, yaitu namanya Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu mereka mengasosiasikan bahwa leluhur mereka yang bernama Ali Qali Qasam ini adalah adik daripada Jadid. Tetapi ketika dikonversikan dari tahunnya tidak matching. Ali Qali Qasam ada di abad 6, sedangkan Jadid yang diasumsikan sebagai anak daripada Abdullah itu ada di abad 4. Maka memerlukan nama-nama baru. Ditambahlah nama itu Ali Qali Qasam ini kemudian disebut orang yang pertama berhijrah tapi berhijrah ke Tarim. Tapi leluhurnya itu yang pertama ke Irak itu namanya adalah Ubaid. Nah, untuk membenarkan segala macam cangkokan itu. Jadi makin ripuh dia itu, kalau bahasa orang Banten ripuh, untuk mencocokkan sejarah-sejarah yang kontradiktif itu. Akhirnya mereka bikin nama-nama Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid begitu. Ditambah-tambah supaya dari abad ke-6 sampai abad ke-4 yang diatribusikan itu bisa matching gitu. Jadi apa namanya itu, kenapa saya mengatakan hakul yakin? Karena saya melihat algoritma usaha-usaha mereka untuk menyambungkan nasabnya dengan Rasulullah itu berpindah-pindah. Sehingga membuat kecurigaan seorang peneliti itu semakin kuat. Kemudian nama-nama yang selanjutnya juga dari klan-klan mereka itu ketika diverifikasi namanya kadang ada. Seperti Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat. Itu saya telah memiliki kesimpulan bahwa tokoh Faqih Muqaddam dengan kesejarahannya yang ditulis Ba'alwi sekarang itu fiktif kesejarahannya. Tetapi orangnya mungkin saja ada. Tapi kesejarahannya dia sebagai seorang wali kutub, dia sebagai seorang mujtahid mutlak. Ini Faqih Muqaddam pun mujtahid mutlak katanya. Itu tidak terverifikasi pada abad, pada tahun di mana dia waktu itu hidup. Padahal di sekitar
Faqih Muqaddam pada saat itu telah ditulis kitab-kitab yang begitu banyak di Yaman maupun di sekitar Yaman. Jadi kalau ada orang tua kita mengatakan bahwa waktu itu Hadramaut itu dalam keadaan perang, jadi tidak ada kesempatan orang menulis nasab-nasab, itu tidak benar. Di dalam abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu banyak kitab-kitab yang ditulis dari Yaman, dari Hadramaut dan sekitarnya. Seperti kitab Tarikh Al-Musallam, kemudian Tabaqat Fuqaha Yaman karena Ibnu Samrah itu di abad ke-5. Al-Iqlil karya Al-Hamadani. Kemudian kitab Tarikh Aden dan sebagainya. Itu banyak ditulis, termasuk kitab As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wal Muluk di abad ke-8. Kemudian raja-raja di Yaman juga membuat kitab di abad ke-8, abad ke-7. Itu jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa kenapa Ubaid ini tidak dicatat karena tidak ada kitab yang ditulis pada masa itu, tidak benar. Yang benar adalah karena memang pengakuan itu baru di abad 9, maka kemudian Suhra wal Istifadah mereka sebagai turun Nabi hanya dimulai dari abad 9, kemudian dengan Lumintu dibangun sampai sekarang ini. Sehingga sekarang menjadi Suhra wal Istifadah, dan orang yang mengatakan bahwa mereka bukan turun Nabi akhirnya dibilang sebagai orang yang aneh. Padahal orang yang mengakui sebagai Ba'alwi sebagai turun Nabi itu orang yang aneh. Di mana orang yang hidup di abad ke-4 yaitu Ahmad bin Isa, tetapi kemudian mereka beristidlal, berdalil dengan kitab-kitab Ibnu Hajar yang ada di abad 10, dengan kitabnya An-Nabhani yang di abad setelahnya. Seharusnya ketika kita ingin mencari ketokohan, apa betul seseorang ini mempunyai anak seorang yang lainnya, adalah di masa di mana dia itu hidup. Karena disitulah saksi-saksi yang menjadi sebuah berita itu dapat dibenarkan atau ditolak. Nah, jadi keberadaan sebagai Ubaid sebagai putra Ahmad ini ditolak secara tidak langsung oleh abad-abad sebelumnya itu. Abad 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 pun kitab nasab belum mencatat. Umdatul Talib itu, Ibnu Ainabah, itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9 tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali As-Sakron ini kiai dia. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali As-Sakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali As-Sakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemirsa, Masya Allah, bahwa beliau mengatakan akul yakin, ini baru sebagian penjelasan beliau ya, bahwa beliau sebagai seorang ulama telah mengadakan penelitian yang begitu panjang dan teliti, sehingga beliau sampai pada satu kesimpulan, hakul yakin. Dan ini tidak bisa sembarangan ini. Karena katakanlah misalnya kita menghapus nasab yang sebetulnya benar, tersambung kepada Rasulullah, ketika kita mengatakan itu bukan keturunan Nabi, ini sangat dosa besar tentunya. Betul. Tapi beliau menyatakan tadi bahwa hakul yakin, subhanallah. Ini satu statement yang sangat yang sangat penuh tanggung jawab artinya kan. Karena beliau telah meneliti sedemikian rupa bahwa ada sanggahan-sanggahan seperti kita lihat dalam podcast televisi pada suka ya. Beliau berdialog dengan Rommel tentang manuskrip dan itu masih terjadi dialog-dialog yang kayaknya belum tuntas ya Kiai, belum selesai. Bagi mereka belum selesai. Karena mereka berusaha untuk bisa membuat antitesis. Bagi saya ini sudah selesai dan tidak mungkin mereka bisa untuk menjawab tesis itu. Karena saya algoritmanya sudah bisa membaca. Oke. Algoritmanya kalau habis 1 ya 3, 5, 7, 9. Jadi kalau misalnya nanti ada hal lain itu habis 9 pasti 11, pasti 13. 11, 13, 15 begitu. Dan itu sudah bisa terbaca
Kalaulah nanti ada yang mengatakan, oh ya nih ada datanya di abad ke-6, itu pasti data palsu itu Bang Haji. Oh ya ada kitab Al-Arbaun, pasti kitab palsu itu. Wah ada ini kita manuskrip apa namanya itu sanad yang baru ditemukan, pasti palsu. Saya bisa meyakini, saya yakin itu palsu. Ini orang nggak gampang loh menyatakan ini hak ini batil itu tentunya dengan suatu ilmu, dengan suatu kejujuran dan sehingga memunculkan sebuah keyakinan. Kiai, apakah sementara ini antum sudah berdialog dengan Rabitul Alawiyah untuk saya membahas sudah ini? Melayangkan surat dengan 12 pertanyaan. Saya dalam surat itu pertama keberatan. Saya keberatan orang-orang yang mengaku dari keluarga Balwi mengaku sebagai keturunan Nabi di hadapan publik tanpa adanya dalil yang bisa Anda jawab. Kalau misalnya Anda berkeberatan dengan statement saya itu, maka silahkan untuk menjawab pertanyaan saya di bawah ini. Saya bikin 12 pertanyaan untuk Rabita Alawiyah jawab agar mereka bisa menjawab dengan data. Setelah itu, sesudah data itu ada, kita diskusikan. Okay. Setelah didiskusikan, ya kita akan lihat apakah data itu adalah data yang sahih atau data yang palsu. Karena beberapa pengalaman saya di dalam meneliti nasab Balwi, mereka mempunyai kebiasaan atau bukan kebiasaan, oknum-oknum mereka ada yang membuat kitab-kitab palsu tuh Bang Haji. Ada kitab ulama masa lalu, misalnya ulama Toba-Toba, punya kitab namanya Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Beliau ini menulis kitab 20 halaman. Kemudian hari ini udah dicetak 180 halaman. Tambah-tambah sangat banyak sekali dan di dalamnya ada nama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, saya berani untuk berdiskusi dengan Rabita Alawiyah tentang kitab itu, bahwa kitab ini kitab palsu. Karena kitab yang seharusnya dicetak sesuai dengan manuskripnya itu tidak dicetak demikian. Walaupun sebenarnya muhakkik atau orang yang menerbitkan ini di dalam mukadimahnya sudah mengakui, tetapi menggunakan khat yang sulit dibaca orang. Sehingga orang yang malas itu dia akan mencari nama Ubaidillah aja, tidak akan membaca mukadimahnya itu. Padahal di mukadimah dia katakan bahwa kitab ini ada 20 lembar, dikarang tahun 1999 Hijriah. Masa iya kitab yang dikarang 199 Hijriah, kemudian pada abad ke-4 orang yang hidup di abad 4 itu dimasukkan di situ kan. Nah, kemudian di dalam jilidnya itu Bang Haji ditulis abadnya itu 400 sekian Hijriah. Jadi abad kelima. Jadi aneh gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu bukan sekali dua kali saya temui. Kitab andalan mereka namanya Ar-Raudul Jali. Hari ini sudah dicetak. Di dalam kitab itu misal dia mengutip bahwa Al-Ubaidili di dalam kitab itu dikatakan telah mengisbat hijrahnya Ahmad bin Isa. Saya verifikasi di dalam kitabnya Al-Ubaidili. Ternyata tidak ada keterangan Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Nah kemudian lagi, itu bukan hanya dalam masalah nasab, dalam masalah kitab-kitab fikih itu pun mereka ketika mengutip kadang-kadang kita temukan kutipannya palsu. Seperti yang Ustadz Idrus Ramli kutip, yaitu kitab Al-Manhajus Sawi karya Zain bin Smith. Katanya Ibnu Hajar mengatakan bahwa sayyid yang bodoh lebih mulia daripada alim. Katanya diambil dari pendapat Ibnu Hajar dalam kitab fatwanya. Saya teliti dalam kitab fatwa itu, Ibnu Hajar sama sekali tidak mengatakan bahwa sayyid yang bodoh lebih utama, lebih mulia daripada orang alim. Nah, kemudian mengutip lagi Muhammad Syekh As-Sindi Al-Madani, kitab itu Al-Manhajus Sawi itu, bahwa Syekh Sindi Al-Madani ini seorang ulama besar. Dia menghasiai kitab Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan lain sebagainya. Juga mengatakan katanya orang alim yang pintar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sayyid yang bodoh. Setelah kita teliti tidak ada kutipan-kutipan semacam itu.
Dan beberapa pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah istiqra bahwa memang ada hal yang bermasalah dalam ulama-ulama mereka ketika berbicara tentang nasab mereka, terutama tentang nasab dan sejarah. Termasuk Syekh Salim bin Jindan yang kita kenal sebagai ulama yang saleh pada masanya, itu ulama yang luar biasa dalam bicara masalah-masalah hubungan dengan Allah. Alhamdulillah bagus sekali. Tapi ketika menulis sejarah, kitab-kitab yang sekarang ditahqiq oleh para peneliti itu ditarik sebuah kesimpulan bahwa Salim bin Jindan ini ketika berbicara tentang nasab dan sejarah mengambil dari ruang hampa, dari halusinasi. Dan itu bukan ucapan saya, tetapi ucapan seorang peneliti dari Yaman, yaitu Ba'dhib, juga Ahmad Al-Habsi, Dr. Aiman Al-Habsi, dan juga Syekh Abdullah Muhammad Al-Habsi. Itu mereka menyatakan bahwa Syekh Salim bin Jindan ketika bicara tentang sanad-sanad Ba'lawi, misalnya Alwi bin Ubaidillah, dia seorang muhaddis, sanadnya ini dia ngambil dari anu, dia ngambil dari anu, dia ngambil dari anu. Ternyata setelah diteliti oleh pakar-pakar tahqiq di Yaman itu semua diambil dari ruang hampa. Tidak ada sama sekali i'timad, sandaran daripada Syekh Salim bin Jindan di dalam sanad-sanad itu. Maka saya katakan kepada Rumel waktu itu, sanad itu sanad palsu. Padahal waktu itu saya belum mengetahui adanya dokter di Yaman yang bicara tentang itu, hal yang sama dengan saya itu. Tetapi dari algoritma itu saya sudah bisa mengatakan itu palsu. Coba sebuah manuskrip yang katanya ada di abad ke-6, kertasnya dibuat dari kertas Manila. Ini aneh Bang Haji. Kertasnya kotak-kotak yang waktu kita SD itu. Kertas Manila ya. Ada kertas dari Sinarmas, kalau yang terakhir itu dari Sinarmas. Yang waktu kita SD kan ada kotak-kotak itu. Kalau kertas Manila itu ada manuskrip yang menyatakan bahwa Wali Songo itu adalah Ba'lawi. Nah itu ditimangsakan 1900-an. Ternyata ditulis 1960 gitu. Kemudian Syekh Salim bin Jindan juga lah Bang Haji. Kalau Bang Haji dulu itu dikenal sebagai turunan Sultan Tirtayasa yang ke Ba'lawi. Iya. Itu karena memang tahun 1940-an Syekh Salim bin Jindan itu menulis kitab Raudatul Wildan dan sebagainya yang menyatakan bahwa para wali songo yang ada di Indonesia ini semuanya keturunan dari Ba'lawi Yaman. Sementara Bang Haji, kita menemukan setelah adanya bab nasab yang saya mulai di Indonesia ini, para keturunan wali songo banyak yang kemudian mengobrak-abrik lemari kakeknya. Dulunya mereka nggak punya perhatian dari lemari-lemari peninggalan kakeknya itu. Sekarang diobrak-abrik lemari-lemari kakeknya, mudah-mudahan menemukan manuskrip. Dan dari manuskrip yang ditemukan, ternyata Wali Songo itu memang sama sekali tidak ada jalur ke Ba'lawi Yaman. Dari tahun 1600 kita punya manuskrip 1636. Itu menyatakan ke Musa Al-Kadzim. Manuskrip yang lain menyatakan ke Al-Jailani. Jadi ada beberapa Wali Songo yang ke Musa Al-Kadzim, semacam Sunan Ampel, kemudian Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kemudian ada yang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, seperti Sayyidatul Kahfi yang itu dimakamkan di Cirebon, itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Termasuk juga keturunan Sumedang Larang, itu dari Sayyidatul Kahfi, itu juga dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sunan Giri juga dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Jadi kenapa kalau kita bertanya di Indonesia ini, di Nusantara, orang kok banyak hadarat dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata memang banyak di antara mereka yang merupakan keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ini menarik. Memang ada klaim mereka bahwa Wali Songo
yang notabene penyebar Islam di Indonesia. Untuk pertama kali itu diklaim sebagai Baalawi. Tapi menurut sejarah yang juga banyak tersiar bahwa Wali Songo itu tidak datang dari Yaman ya. Tapi dari mana, katakanlah dari Irak dan dari mana itu antum lebih tahu. Tidak dari Yaman. Kemudian mereka datang jauh lebih awal dari orang-orang Yaman nih, Baalawi ini. Bahwa patahlah argumen mereka bahwa mereka yang menyebarkan Islam di Indonesia dengan data sejarah itu yang bisa kita lihat dari bahkan sejarah Belanda begitu ya. Nah, kemudian klaim-klaim ini sebagai Baalawi dulu kan keturunan Wali Songo senyap-senyap aja nih, mungkin bangga juga ya. Wah, ini keturunan Nabi, keturunan Baalawi, keturunan Nabi. Tapi ketika sudah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, antum ini memang diutus oleh Allah ini untuk membongkar ini. Setelah terbuka ini semua, apalagi ada oknum mereka mengatakan, itu Wali Songo adalah Baalawi. Tapi keturunannya putus. Jadi nggak ada keturunan Wali Songo, jadi dia doang yang ada. Wali Songo, keturunannya putus, karena dari perempuan. Mau enaknya aja. Nah ini kelihatan sekali ya ego tadi, mau enaknya gitu tadi. Egonya mereka di sini justru jelas sekali klaim-klaim itu untuk kepentingan kelompok mereka gitu. Nah, oke, sekarang kan sudah confirm ya, sudah bisa dipastikan berdasarkan data sejarah dan manuskrip yang dijelaskan oleh Kiai yang sudah beredar di media sosial secara gamblang, clear bahwa pertama, Wali Songo adalah bukan Baalawi. Jadi klaim mereka itu sudah patah gitu kan Kiai. Nah kemudian banyak juga ramai di media sosial. Klaim-klaim mereka itu juga dilakukan dengan pemalsuan kuburan-kuburan. Makam-makam dipalsukan. Sebagaimana kita dengar kemarin di Madura ada satu makam waliullah. Kemudian yang sebelumnya tidak ada embel-embel asegaf. Tiba-tiba ada asegafnya di belakang. Sehingga mereka warga Madura sepakat membongkar, mengganti itu. Menghapuskan kata asegaf di belakang nama yang apa itu, yang dikuburkan itu. Sejauh apa pengetahuan Kiai tentang pemalsuan kuburan ini? Pemalsuan kuburan itu bagi klan yang ingin merebut kesejarahan sebuah bangsa itu penting. Bagi sebuah klan yang tidak punya sejarah masa lalu, leluhurnya yang mati di medan perang, penting untuk bagi mereka sekarang untuk merebut kesejarahan sebuah bangsa, untuk membuat makam-makam palsu, kemudian diberikan sejarah bahwa makam ini adalah makam seorang pejuang yang mati di medan perang. Penting. Maka ketika hari ini di Israel, Bang Haji, itu bisa kita baca dalam harian Middle East di Timur Tengah, bahwa Israel itu membuat 300 makam palsu sebagai legitimasi bagi mereka menduduki Palestina. Okay. Jadi bukan hanya dia dengan kekuatan militer, karena itu memang sudah mereka kuasai, tapi mereka pun ingin mendapat legalitas historis, legitimasi historis bahwa mereka ada di situ. Jadi mereka di situ menguasai Palestina tidak terlalu dianggap zalim. Ada legitimasi, semangat ditenagai oleh ingin kembali menempati tempat leluhur. Padahal itu tidak terbukti karena para orang-orang Israel yang ada sekarang di Israel itu ternyata bukan keturunan daripada Nabi Yakub, bukan turun Israel. Okay. Melalui DNA-nya tuh mereka DNA Yahudi Askenazi. Yaitu Yahudi yang mereka mengaku di abad ke-8 sebagai keturunan daripada Nabi Yakub, padahal mereka bukan turunan Nabi Yakub. Jadi mirip
ininya apa sejarahnya dengan Ba'lawi ini. Nah, di Indonesia ini sejak tahun 2016-an saya pertama kali di Semarang melihat KRT Sumodiningrat, itu sudah bertanya-tanya kepada sahabat-sahabat saya, apa benar ini KRT Sumodiningrat sebagai seorang Habib. Di situ disematkan nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian 2016 atau 2018 itu saya lupa ya. Nah, ternyata setelah dari peneliti di Jogja membuat sebuah tulisan, ternyata memang benar bahwa makam itu makam palsu. Jadi KRT Sumodiningrat yang asli itu ada di Yogyakarta. Dia ada makamnya, dia ada kesejarahannya, dia ada keturunannya. Dan dia tidak diberitakan dimakamkan di Semarang. Nah, setelah itu saya membaca-baca, ternyata bukan hanya satu makam itu. Di Comal, yaitu di daerah Pemalang. Itu ternyata ada juga sebuah makam tua yang diatribusikan sebagai Habib bin Yahya juga. Kemudian di di Indramayu, di Cirebon. Saya lagi ngurusin yang ada di Jawa Tengah itu, lagi bersama teman-teman itu memberikan perhatian, ternyata di Banten sendiri sudah ada yang di bin Yahyakan. Namanya Syekh Gajah Barong di Tiga Raksa. Saya dapat dari wartawan di Jakarta, ini katanya di Tiga Raksa juga ada, kenapa ngurusin yang ada di Semarang aja katanya. Mana kata saya, itu ada katanya di Tiga Raksa. Dikasih data dari Wikipedia, dari beberapa berita yang ada di media online, ternyata memang makam Gajah Barong Tiga Raksa sudah dibinyahiakan. Akhirnya saya kerjasama dengan Balai Adat Kearian Tangerang yang mengurusi tentang sejarah Tangerang untuk terjun langsung ke lokasi. Nah, ternyata setelah mengadakan dialog dengan pengurus makam, memang katanya ada seorang Habib dari Pekalongan datang kemudian mengatakan bahwa ini namanya Habib Husain bin Toha bin Yahya. Nah, tetapi orang situ nggak nerima Bang Haji. Jadi di nisan itu tetap namanya Gajah Barong, di pintu gerbang tetap namanya Gajah Barong. Tapi mereka mainnya di media online. Media online di Wikipedia itu sudah jadi Habib Husain bin Toha bin Yahya. Katanya ini adalah adik daripada Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang ada di Semarang. Kemudian beberapa makam-makam yang lain yang ada di Solo, di pemakaman Sunan Bonang itu sudah banyak itu. Jadi dulu tidak dikenal nama-nama Ba'lawi yang ada di sekitar makam Sunan Bonang, tapi hari ini tiba-tiba banyak di sekitar makam Sunan Bonang itu makam-makam dengan nama yang disematkan di dalam nisannya itu nama-nama Ba'lawi. Itu penting nanti mungkin untuk sebagai legitimasi bahwa mereka mempunyai hak terhadap pemakaman itu. Misalnya sebagai juru kuncian kan lumayan tuh. Nggak usah nunggu 100 tahun, 50 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak suarakan. Mungkin sejarah yang akan dinikmati oleh anak-anak kita itu akan berbelok kepada sejarah Yaman semua. Sejarah Ba'lawi semua. Para pahlawan itu bisa akan menjadi Ba'lawi semua. Dan kemudian kita akan menjadi bangsa inferior yang nanti anak cucu kita akan mengumpat kita sebagai kakek mereka, sebagai kakek-kakek yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap negara. Buktinya bahwa pahlawan-pahlawan semuanya adalah orang-orang Yaman. Bahwa pahlawan-pahlawan negara kita yang makamnya dijarahi orang, yang makamnya dihormati, semuanya adalah dari Ba'lawi. Orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Batak, semuanya itu tidak lagi dibanggakan oleh anak keturunan mereka di masa yang akan datang. Nah, kemudian bangsa kita ke depan akan menjadi bangsa inferior yang akan menjadi budak dari bangsa lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasa ini, Masya Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kayak ini sedang terjadi di Indonesia ini Kiai. Biiznillah
hal ini terjadi. Oke, katakanlah kalau berdasarkan nasab manuskrip, data historis ini tidak meyakinkan orang Indonesia, tidak meyakinkan Ba'alawi, ternyata ada satu metode lagi yang luar biasa, yaitu tes DNA. Yeah. Nah, DNA ini sepertinya final ya untuk menentukan dzurriyyah apa bukan ini. Nah, sejauh mana antum telah berkoordinasi dengan BRIN misalnya, yang selama ini juga kan kita lihat di media sosial dengan Dokter Sugeng apa Hugeng itu ya. Yeah. Sejauh mana Kiai sepengetahuan antum dari penelitian BRIN terhadap Ba'alawi ini? Saya ketika sudah selesai dengan penelitian bahwa secara data sejarah dan data kitab nasab Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi, saya bertanya pada Dr. Sugeng, Pak Dr. Sugeng, secara DNA dari hasil-hasil tes DNA dari Ba'alawi, antum yang mengusulkan itu? Saya tanya kepada Dr. Sugeng. Ya, artinya antum yang punya inisiatif. Enggak. Untuk mencek DNA gitu. Beliau kan sudah memberikan pencerahan di UIN. Oke. Tapi tidak terlalu tajam waktu itu. Saya bicara langsung. Bagaimana setelah apa namanya secara kajian ilmu nasab dan sejarah Ba'alawi ini terbukti bukan turun Nabi, menurut kajian DNA bagaimana? Dengan haplogroup dan hasil tes DNA yang telah dipublish di Family Tree DNA dan yang lainnya di internet itu, menurut Pak Dr. Sugeng, apakah masih bisa mereka sebagai turun Nabi? Beliau menjawab mustahil. Secara ilmu biologi yang beliau pelajari dengan hasil yang saat ini ada dari 180 Ba'alawi yang sudah tes DNA dan 7 dari Indonesia, yang kebanyakan dari mereka itu adalah G, itu hampir 99%. Ada yang lain-lain itu, ada yang E dan sebagainya, itu biasanya yang diba'lawikan, bukan Ba'alawi kemudian dia menisbatkan diri sebagai Ba'alawi atau diba'lawikan. Jadi kebanyakan mereka 99 adalah G. Menurut Dr. Sugeng bahwa mustahil mereka sebagai turun Nabi. Jangankan keturunan Nabi, turunan Arab saja mereka bukan. Gitu. Masya Allah, itu dari Dr. Sugeng. Jangankan keturunan Arab, jangankan keturunan Nabi, Arab aja bukan. Nah, ini terkonfirmasi juga, misalnya ada Najwa Shihab. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%. Nah, beliau kan mengadakan tes DNA. Ternyata menurut haplogroupnya itu 3,4% Arab. 3,4% hanya. Dan selainnya dari mana itu? Dari Allah alam, saya kurang jelas. Dari India 48%. Sepupu saya kemarin itu tes DNA hampir 9 juta. Tapi itu presisi enggak? Presisi semua. Itu dari jalur laki-laki. Itu dari kita ini yang ada di kita sampai Nabi Adam itu ada kode-kodenya. Kemudian mitokondria dari ibu kita sampai Nyi Siti Hawa itu ada kode-kodenya. Kemudian ada yang autosomal yang ingin mengetahui berapa persen, itu yang Najwa Shihab untuk mengetahui berapa persen darah kita yang berasal dari sebuah bangsa, sebuah daerah. Nah, kalau untuk mengetahui YDNA, keturunan garis laki ke atas, itu bisa sampai Nabi Adam alaihissalam. Kalau dari jalur dari ibu kita sampai Nyi Siti Hawa, itu bisa untuk tapi kalau yang zigzag dari ayah kita ke ibu, ibu ke ayahnya, itu memang hanya beberapa generasi itu sudah tidak bisa dideteksi. Inilah kemudian yang diframing oleh sebagian para mukibin itu bahwa tes DNA tidak bisa untuk menelusuri keturunan ke atas. Karena memang ada cara sistem tes DNA yang tidak bisa untuk menelusuri ke atas, yaitu sistem zigzag itu. Dari ayah kita ke ibunya, kemudian dari ibunya, itu hanya beberapa generasi itu sudah tidak bisa dideteksi. Tapi kalau garis laki itu bisa sampai Nabi Adam. Nah, mereka ini kan mengaku garis laki. Binanu bin Rasulullah. Siapa namanya? Sayyidina Hasan.
kemudian bin Ali. Nah, itu tidak mungkin orang yang bersepupu dari Sayyidina Ali kemudian hafal grupnya berbeda-beda. Dua-duanya mengaku punya silsilah kepada Sayyidina Ali secara garis laki, tetapi dua-duanya ini kemudian hafal grupnya hari ini berbeda. Dan dua-duanya pengen diakui semua sebagai turunan Sayyidina Ali. Pasti di antara dua ini ada yang salah. Siapa yang salah? Harus dilihat dari kelompok keluarga lain yang sudah tes DNA, yaitu kelompok keluarga dari Yahudi Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Yahudi Israel sudah tes DNA yang garis laki, yang mereka itu sangat hati-hati dalam menjaga nasab garis lakinya juga, yaitu dari Yahudi Kohanin, itu mereka J1. Kemudian dari para sadah yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Lebanon, yang ada di Irak, J1. Nah, yang mengaku dari Balawi ini G. Lalu yang banyak yang J1 ini apakah akan diabaikan untuk mengambil G yang hanya 1% ini? Sementara 99% keluarga Nabi semuanya J1. Itu kalau yang garis laki-laki. Dan itu confirm ya? Confirm menurut ahlinya. Kalau saya hanya mengutip dalam tes DNA ini. Oke, jadi menurut siapa? Dokter Hugeng tadi, ya, ahli genetika itu mengatakan mustahil keturunan Nabi. Secara genetik mereka keturunan baginda Nabi. Mustahil. Mustahil. Mustahil tuh. Jadi menurut nasab mustahil, menurut gen mustahil. Mustahil. Okay. Kalau menurut nasab itu istilahnya tidak terkonfirmasi. Tidak terkonfirmasi. Ya. Baik, jadi tadi dinyatakan oleh Ki Imad bahwa secara genetika dikatakan oleh yang kompeten mustahil Ba'alawi itu zuriyah Nabi, mustahil. Kemudian secara nasab beliau tadi menyatakan belum tidak terkonfirmasi bahwa Ba'alawi adalah sebagai turunan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai, ini kan kemarin saya berdialog dengan Romel. Saya mengatakan kepada beliau, apakah beliau siap untuk berduel lagi dengan Ki Imad di atas ring apa? Ring saintifik, saya bilang. Oke, siap Bang Haji gitu. Nah, kemudian kemarin kita bicara mengenai masalah siapa kira-kira pelaksana daripada big match ini. Grand final ini. Kemarin kita sampai kepada kesimpulan bahwa yang layak ini adalah Civitas Akademika untuk mengkonfirmasi apakah benar nih kata beliau nih konsep dari tesis Ki Imad ini benar atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya kepada antum apa siap ke grand final ini? Sangat siap, dan sebenarnya sudah berusaha untuk dilakukan oleh UIN tanggal berapa Mei kemarin itu, saya lupa tanggalnya. Ya? Kemudian dibatalkan oleh pihak UIN karena alasan keamanan katanya. Oke. Baik, jadi antum untuk grand final ini siap kayak ya? Siap. Alhamdulillah. Ya, jadi karena apa? Kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia harus mengarah kepada satu kepastian, right or wrong. Dan sebagaimana saya katakan kemarin, bahwa untuk mencapai kesepakatan ini, untuk mencapai kebenaran ini, kedua belah pihak harus legowo. Yang saya katakan tadi bahwa syaratnya bisa legowo itu satu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantulah
dalam takwa dan kebaikan, dan jangan tolong menolong di dalam kejahatan dan permusuhan, kemungkaran dan permusuhan. Yang mendasarnya ini, mari kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang kedua, bahwa jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, yang kedua untuk bisa legowo adalah kita semua harus mengingat bahwa kita akan mati, akan membawa pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berbohong, kemarin saya bilang berbohong depan 10 orang aja ini, mempertahankan kesalahan misalnya, itu kayak apa tanggung jawabnya insya Allah. Apatah lagi ini kita berbohong kepada umat Islam, bukan Indonesia lagi nih, dunia, bahkan bangsa Indonesia. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kejujuran inilah yang bisa menyelesaikan kasus ini secara damai dan aman. Nah Kiai, seandainya orang sudah yakin bahwa Mbak Alwi ini bukan zuriyah Nabi, tapi kekeh masih meyakini dengan data-data ilmiah dan data historis sudah jelas ini bukan turunan Rasulullah, tapi masih kekeh bahwa dia turunan Nabi, itu seperti apa hukumnya? Ya, jadi ada yang dikenal di dalam jurisprudensi hukum Islam itu dengan istilah taklid ya. Taklid ya. Husnuzon, bagi sebagian orang katakan udah kita husnuzon aja katanya. Ya. Toh ulama-ulama dulu juga husnuzon. Ya. Taklid atau husnuzon dalam dalil itu di dalam hukum Islam itu terbagi menjadi 4, Bang Haji. Ada at-taqlid ba'da zuhuril hujjah wad dalil, hadza haram. Yang kedua, at-taqlid ma'al qudrah 'alal istidlal, hadza haram aidan. Yang ketiga, taqlidul awam alladzina la ma'rifata lahum fid dalil, hadza yajuz. Yang ketiga, taqlidu man qad balagha ba'dal ulumi walakinnahu qasirun fi ma'rifati dalil, hadza jawaz. Ya. Jadi yang pertama adalah taklid ba'da duhuril hujjah wad dalil. Setelah ada hujjah, ada dalil, dia masih taklid. Hadza haram. Haram. Seperti misalnya ada orang mengatakan, udah kita taklid sama Ibnu Hajar. Saya sudah lihat kitab Ibnu Hajar, namanya kitab Sabat Ibnu Hajar. Dalam kitab Sabat Ibnu Hajar ada salah satu silsilahnya guru daripada Ibnu Hajar itu mencatat Ubaidillah bin Ahmad gitu. Tetapi Ibnu Hajar itu, kitab itu bukan untuk mengisbat nasab, tetapi sebagai ikhbar, pengkhabaran bahwa saya mendapatkan silsilah ini dari guru saya yang seorang Balawi yang menyatakan ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad gitu. Nah, sebagian orang yang membela nasab Balawi itu berargumentasi dengan taklid terhadap Ibnu Hajar untuk mempertahankan nasab Balawi. Nah ini bertentangan dengan hukum Islam yang telah tadi saya sebutkan, di mana taklid itu apabila sudah adanya dalil tidak boleh kita taklid, hukumnya haram. Nah, karena Ibnu Hajar tidak menyampaikan dalil ketika menyebutkan nama-nama bin-bin itu, maka kita tidak boleh mengambil pendapat Ibnu Hajar itu, karena dia menyebutkan itu bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi menyampaikan khabar bahwa gurunya yang seorang Ba'lawi itu mempunyai nasab, mengaku nasab seperti ini gitu. Sedangkan saya, walaupun adanya di abad ke-15 Hijriah, itu membatalkan nasab Ba'lawi dengan 100 dalil. Mungkin kalau bisa diurut, ada 100 dalil yang saya punya untuk membatalkan nasab Ba'lawi ini. Maka at-taqlid ba'da duhurid dalili wal hujjah ini hukumnya haram. Nah, ada lagi orang yang saya tidak mau membaca tesisnya Kiai Imad. Kenapa? Kalau membaca saya berkonsekuensi gitu. Terkonsekuensi oleh
isinya tesis. Tapi kalau tidak membaca, maka saya tidak masuk dalam konsekuensi itu untuk meyakini atau untuk tidak meyakini. Makanya saya nggak mau membaca tesisnya Kiai Imad. Nah ini salah. Apalagi dia seorang kiai. Yang mengatakan ini seorang kiai, Bang Haji. Nah ini ada taklid yang kedua, itu adalah at-taklid ma'al qudrah alal istidlal haram. Taklid padahal dia ini mampu untuk istidlal karena dia bisa baca kitab kuning, dia bisa baca kitab sejarah, dia bisa baca kitab nasab, dia bisa baca tesis saya. Nanti setiap ada footnote dia bisa teliti kembali di dalam kitab aslinya. Sama sekali dia tidak mau baca tesis saya itu karena takut terkonsekuensi oleh tesis saya itu karena dia punya hubungan baik katanya dengan Balawi. Dia punya besanan dengan Balawi. Kadang ada kiai punya menantu Balawi juga. Ini sekarang ini kalau kita pengen urutkan Bang Haji yang masih membela nasab Balawi, itu mereka yang punya kaitan. Satu, kaitan guru. Misalnya dia mondok di Yaman. Yang kedua, kaitan besan. Karena dia punya anak dikawinin nama anaknya Balawi. Tiga, kaitan pertemanan. Nah, kecuali Bang Haji, temannya Habib semua, tetapi luar biasa Bang Haji nih. Itu sebenarnya semuanya kembali kepada sikap mental. Nah, sikap mental itulah yang membentuk kita untuk bersikap. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula." Jangan kau ikuti apa saja yang tidak ada ilmu tentangnya di situ. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana hanya karena pertemanan, hanya karena besanan, hanya karena kita mempunyai hubungan subjektivitas dengan kaum Ba'lawi, kemudian kita tidak mau menolong kaum Ba'lawi ini sekarang. Karena kita dengan mengatakan mereka bukan turunan Nabi, kita menolong dia hari ini untuk keturunan dia sampai kiamat. Betul. Karena kalau kita tidak lakukan, maka terus anak dan keturunan mereka akan mengaku seperti demikian itu. Padahal kakek mereka sudah tahu tahun 2024 dengan berbagai macam dalil-dalil yang disampaikan oleh para orang-orang yang memberitahu bahwa nasabnya batal, dari DNA juga mereka batal, tapi mereka kekeh hari ini. Kemudian untuk mengaku saja sebagai turunan Nabi, mereka tidak kasihan terhadap anak cucu mereka yang akan menanggung dosa yang sama seperti mereka. Kalau mereka waktu belum tahu, saya beritahu misalnya, atau belum membaca, itu tidak salah, tidak berdosa. Makanya Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Tidak ada dosa untuk kalian terhadap apa yang kalian salah. Dulu mungkin Ba'lawi itu husnudzon pada orang tua mereka, pada kakek mereka. Sekarang saya kasih tahu nih dalilnya, ente bukan cucu Nabi. Gak mau, walaupun ada dalil, saya nggak mau mengikuti karena kita taklid pada kakek nenek kami. Itu nggak bisa lagi. At-taklid ba'da zuhuril hujjati wad dalili haramun. Taklid setelah adanya hujjah dan dalil itu hukumnya haram. Nah, jadi kita juga harus ada niat yang suci. Itu bukan kita untuk membuat mereka malu, tapi kita ingin membuat mereka menyadari bahwa ente bukan cucu Nabi. Ini dalilnya, ini hasil tes DNA-nya. Hayu seperti biasa lagi kita. Semua orang di Indonesia ini kebanyakan selain kalian mereka itu tidak mengandalkan nasab, bisa jadi raja dangdut kok. Bang Haji kalau saya nggak sebutkan ini sebagai turunan Tirtayasa, mungkin dia malu untuk ngaku-ngaku sebagai turunan Tirtayasa. Tapi karena saya tahu beliau adalah keturunan dari Sultan Tirtayasa, maka saya katakan. Nah, tetapi beliau jadi raja dangdut, mencapai derajat mulia sampai hari ini bukan karena nasab itu, tapi karena beliau mempunyai kesungguhan untuk mencapai cita-cita itu. Pak Jokowi menjadi presiden Indonesia 2 periode bukan karena nasabnya, dia tidak dikenal sebagai keturunan siapapun, tapi dia mempunyai sebuah semangat yang kuat untuk mencapai cita-cita dalam hidupnya, bisa mencapai itu. Mari kita semua bangsa Indonesia, bangsa yang telah bersama-sama
bersepakat misaqan ghalidha tahun 1945 sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mempunyai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapapun kita, tidak melihat dari asal mana kita, suku bangsa apapun, keturunan siapapun, kita bisa jadi apapun di tanah Indonesia ini. Dan ini tidak akan rugi orang yang bukan cucu Nabi kemudian ngaku cucu Nabi, ketahuan sekarang setelah ketahuan dia akan tidak menjadi siapapun, nggak bakal. Kita akan tetap cintai mereka, Bang Haji. Kalau dulu mereka sahabat kita, mereka akan tetap jadi sahabat kita. Kalau mereka dulu sebagai mantu kita, mereka akan tetap jadi mantu kita. Enggak misalnya gara-gara mereka bukan cucu Nabi kemudian harus diceraikan, enggak. Enggak. Dulu mereka guru kita, mereka tetap menjadi guru kita. Saya juga ada guru seorang Habib. Dulu mereka adalah sebagai keluarga kita, tetangga kita. Mereka akan menjadi tetap keluarga kita, tetangga kita. Ini adalah semangat yang saya bawa dan teman-teman kita bawa juga, ingin bahwa mari kita sebagai bangsa Indonesia, pengakuan nasab kalau betul ada di situ nasab seseorang kepada Rasulullah, ya alhamdulillah. Tetapi pengakuan nasab yang sahih pun tidak boleh menjadi dalil untuk mengambil keuntungan dari pengakuan nasab itu. Apalagi dengan pengakuan nasab itu kemudian merendahkan orang lain. Nah, inilah yang ingin kita bangun, Bang Haji. Mudah-mudahan Ba'lawi hati mereka ini ada sinyal dengan hati saya yang mempunyai sinyal demikian itu untuk mereka. Ya khair, Masya Allah, tabarakallah. Jadi statement prinsip daripada Kiai Imad ini yang memang juga pernah saya lontarkan dalam video yang lalu, bahwa teman saya ini banyak Habib ini, Habib Fulan, Habib Fulan. Seandainya terbukti beliau bukan zuriyah Nabi, saya akan tetap memperlakukan beliau-beliau ini sebagai sahabat, tidak akan ada perubahan. Dan yang terpenting lagi tadi bahwa ini harus dibuka, salah satu alasannya adalah agar tidak mencelakakan kaum habaib itu sendiri, generasi habaib itu sendiri. Kalau mereka tetap katakanlah dalam keyakinan sebagai cucu Nabi dan melakukan arogansi, ini kan akan mencelakakan teman-teman dari Ba'alawi sendiri, ya. Jadi yang saya tempoh hari saya mengutip satu ayat Allah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa wa yutahhirakum tathira. Nah, ini ternyata yang dijadikan andalan mereka dengan menafsirkan bahwa apapun yang kita lakukan, ya Allah akan membersihkan kita, Allah akan memuliakan kita gitu. Astagfirullahalazim. Jadi mari dengan polemik ini kita legowo dan tetap jalin persahabatan, tetap jalin ukhuwah Islamiyah apapun nanti hasilnya. Dan yang sekarang sudah bisa diyakinkan menurut Ki Imad, menurut GNA ini mutlak mustahil bahwa Ba'alawi adalah turunan Nabi. Kemudian menurut silsilah, menurut sejarah tidak terkonfirmasi bahwa Ba'alawi adalah sebagai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira tadi kalau saya nggak minta last statement karena beliau tadi sudah menguraikan statementnya yang begitu sempurna. Jadi untuk tetap merawat ukhuwah Islamiyah apapun nanti kenyataannya yang memang sudah nyata gitu ya, tetap jalin ukhuwah Islamiyah, kemudian tetap jaga persatuan dan kesatuan nasional. Kira-kira itu misinya. Terima kasih banyak Kiai. Terima kasih banyak Bang Haji. Dan sudah hadir di Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Bisikan Roma. Kita sudah bincang-bincang asik tadi. Nah sekarang ada bingkisan Roma. Masya Allah. Ini yang lebih penting. Nah ini bingkisan Roma ini. Sarung tenun Bang Haji Roma Irama.
Makasih banyak Bang Haji. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang kita saksikan sekarang ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.